Baiklah teman-teman, jadi di sini kita akan menghitung teknik korelasi poin biserial. Yang dimana ini sudah terdapat soal, seorang mahasiswa akan melakukan penelitian mengenai hubungan antara prestasi belajar siswa kelas 3 SD dengan asal sekolah di desa Kemang Belaju untuk asal sekolah swasta diberi kode 0 dan negeri diberi kode 1. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 30 siswa dengan data sebagai berikut. Nah, di sini adalah data sampel nama siswa dan di sebelahnya ini adalah prestasi atau nilai siswa. Nah, jadi tabel yang di samping ini adalah kode dari sekolah. Sekolah swasta dikodei dengan 0 dan sekolah negeri dikodei dengan 1. Untuk penyelesaiannya, mari kita simak ulasan berikut. Langkah pertama yaitu, jadi rumusnya RPBI sama dengan X bar V dikurang X bar Q dibagi SX tanda akar V dikali Q. Jadi langkah pertama yang kita ambil, kita harus menentukan uji hipotesisnya. Nah, jika HO tidak ada korelasi antara prestasi belajar dengan asal sekolah, maka hasilnya itu tidak valid. Tetapi jika HA-nya itu ada berkorelasi antara prestasi belajar dengan asal sekolah, maka hasilnya valid. Jadi selanjutnya langkah kedua, kita akan mencari nilai X bar P, X bar Q, T, Q, S, dan X dengan menggunakan tabel kerja. Nah, di sini sudah terdapat tabelnya, maka langsung saja kita menghitungnya dengan rumus summary. Nah, di sini sudah terpisah antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Yang dimana sekolah negeri tadi diberi tanda 1 dan swasta diberi tanda 0. Langsung saja kita hitung dengan rumus summary sama dengan, terus kita blok dari atas sampai ke bawah ini, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, hasilnya adalah 1405. Terus selanjutnya sama saja memasukkan rumus summary sama dengan kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Begitupun selanjutnya, langsung saja kita masukkan rumus summary, buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, setelah dapat hasilnya, rumus yang di samping sama saja rumus summary, kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, kita enter. Nah, jadi untuk mencari nilai di bawah ini, kita selalu menggunakan rumus summary. Kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Sudah dapat hasilnya. Nah, jadi teman-teman, kita sudah menghitungnya dengan Excel, dengan rumus summary tadi. Nah, sebelumnya kalau kita ingin menggunakan dengan aplikasi SPSS, kita langsung saja cukup mengkopinya. Lalu kita tempel di sini. Nah, selanjutnya kita mencari nilai P-nya. Langsung saja kita tulis nilai P.
Jadi nilai P sama dengan nilai Y 16 dibagi dengan N yaitu 30. Hasilnya sama dengan 0,5. Selanjutnya kita mencari nilai jadi selanjutnya kita mencari nilai Q. Kita tulis nilai Q sama dengan YQ ini adalah 14 dibagi N 30. Jadi sama dengan 0,4. Nah, selanjutnya kita mencari XP. Nah, untuk mencari ini, nilai XP ini dibagi dengan N. Nah, setelah kita bagikan, hasilnya adalah 87,8. Terus selanjutnya kita mencari nilai XQ. XQ ini ialah nilai 1224 dibagi 14 ini. Terus kita bagikan jadi hasilnya 87,4. Terus selanjutnya di sini kita menghitung SX. SX ini rumusnya ialah sigma X kuadrat dibagi dengan N. Nah, langsung saja kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasilnya. Boleh dibantu dengan menggunakan kalkulator. Jadi hasilnya X Jadi selanjutnya kita mencari nilai SX, yang dimana nilai SX ini kita dapatkan dari X kuadrat. Jadi kita cari dulu ya, nilai SX sama dengan 12,4501 ditambah 10,7534 dibagi 30 dikurang 14,05 ditambah 1224 dibagi 30. Jadi kita tulis dulu XX sama dengan 7734,5 dikurang 7679,3. Kita bisa menggunakan bantuan kalkulator. Jadi hasilnya sama dengan 55,2. Nah, 55,2 ini dijadikan akar menjadi hasilnya 7,42. Selanjutnya kita memasuki langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini kita akan mencari nilai RPBI-nya. Kita buat langkah ketiga, yaitu mencari nilai RPBI dengan rumus
X bar P dikurang X bar Q dibagi SX dikali P dan Q. Jadi nilai X bar P-nya ini, nilai X bar Q-nya ini, langsung saja kita masukkan RPBI sama dengan 87,8 dikurang 87,4 dibagi SX itu nilainya 7,42 dikali dengan buka kurung 0,5 dikali 0,4. Jadi hasilnya 0,025. Jadi RPBI itu hasilnya 0,025. Selanjutnya, kita memasuki langkah keempat, yang dimana langkah keempat ini kita mencari R tabel. Untuk mencarinya langsung saja kita masukkan rumus N dikurang 2, di mana N itu adalah 30, jadi 30 dikurang 2 sama dengan 28. Nah, di sini kita menggunakan taraf signifikasi 0,05%. Jadi kita lihat di 0,05 di angka 28. Jadi nilainya itu adalah 0,3061. Jadi R tabelnya itu adalah 0,3061. Selanjutnya, langkah kelima, yaitu keputusannya ialah R hitung lebih kecil dari R tabel. Jadi sehingga HO-nya itu diterima.